dari dulu si Baskara itu kelihatannya tidak mensupport si Rangga kan untuk karirnya, untuk kehidupannya dia gitu, lebih ke berat ke Romeo. Sedikit cerita dong trailer malam ini makin menarik. Wah, Kayak mengejutkan ini ya. Jadi trailer malam ini sih cukup mengejutkan ya karena memang out of nowhere tiba-tiba Baskara mencari tahu menyelidiki tentang Yasmin, tentang Romeo semenjak sepeninggalnya Prasetyo kan kemarin. Terus ya akhirnya dia menemukan jawaban demi jawaban dan akhirnya dia mengetahui bahwa gue lupa deh antara dia mengetahui si Yasmin ini memang anaknya Yoga dan Rati. Makanya dia sama Rangga itu kan dia selalu berkonflik ya Baskara sama Rangga itu kan karena memang dari dulu si Baskara itu kelihatannya tidak mensupport si Rangga kan untuk karirnya, untuk kehidupannya dia gitu, lebih ke berat ke Romeo. Jadi setelah mengetahui itu mungkin si Baskaranya itu akhirnya memutuskan untuk memberikan saham terbesar yang harusnya jatuhnya ke Rangga malah jadi ke Yasmin gitu. Jadi itu cukup mengejutkan karena memang ini akan menjadi konflik baru lagi karena akhirnya Yasmin mungkin nantinya akan berkuasa gitu. Kayak gitu. dia wajahnya sangat terkejut ya dan kayak kecewa gitu ya nggak sih? Ngeliat si Rangganya. Ajeng dan Rangga. Oh iya dong pastinya karena memang Ajeng itu yang sangat berambisi kan untuk menguasai Cakranata. Dia sangat apa namanya mungkin haus harta, kekuasaan segala macam dan Rangga juga orang yang sangat ambisius tapi dia tahu mungkin tidak pernah diberi kesempatan untuk memegang satu project gitu kan. Sampai akhirnya ya pastinya itu bisa membuat mereka sangat terkejut pastinya kan karena memang seharusnya tahta ketika Baskara ini memang menurunkan itu harusnya ke Ajeng ataupun ke Rangga atau masih ada Alisa sebenarnya dan Romeo kan sebenarnya cuman karena memang Baskara itu apa namanya punya penyelidikan sendiri makanya akhirnya diturunkan ke Yasmin gitu ya karena mungkin di satu sisi karena memang si Baskara itu tahu kan jadi Baskara sama Yoga dan Rati ini orang tuanya Yasmin itu sebenarnya kan sahabatan atau memang kenal ya atau memang kenal jadi memang membangun perusahaan besar itu bareng sama mereka gitu cuman ternyata yang jahat di sini itu adalah si Ajeng gitu karena dia mau menyingkirkan keduanya ini karena memang ingin menguasai Cakradinata seutuhnya gitu. Nah berharapnya Baskara sama Ajeng itu bisa bekerja sama dengan baik, tapi ternyata mereka sama-sama brengseknya kan. Baskaranya juga demen cewek, Ajengnya pun karena tahu Baskaranya seperti itu akhirnya akhirnya selingkuh juga sama si Prasetyo gitu. Kayak gitu sih. Jadi banyak banyak apa ya? Banyak konflik yang terjadi sehingga cerita cinta Yasmin ini kedepannya bakalan lebih apa ya? Lebih seru, lebih greget karena memang aku sendiri sebagai pemain, sebagai Dirga gitu ya, melihatnya ini sesuatu yang simple, eh, apa namanya konflik keluarga sebenarnya, tapi berhubungan sama orang lain juga. Tapi setiap orang itu punya misinya masing-masing satu, kedua punya backgroundnya masing-masing. Yang memang kayak Romeo sama Yasmin itu, Romeonya ternyata bapaknya itu yang membunuh orang tuanya Yasmin dan sampai sekarang Yasmin kan belum tahu gitu. Baskara sama Ajeng, Ajeng sama Rangga bekerja sama akhirnya, Ajeng sama gimana dia sama Pras, terus Ajeng bagaimana dia mentreat si Romeo, bagaimana Baskara juga mentreat antara Rangga dengan Romeo gitu-gitu. Jadi itu sangat-sangat menarik gitu. Dan di sini juga ada obstacle dari si Alisanya yang ternyata dia pemakai gitu kan. Terus ada Nina juga yang pernah disakitin sama Rangga sama keluarga Cakranata. Jadi memang backgroundnya masing-masing ini kalau digali terus ini akan menjadi cerita yang sangat sangat kompleks dan bisa menjadi apa ya konsumsi publik yang sangat apa ya sangat seru gitu sangat greget kayak gitu sih Dan gitu dinanti-nantikan sama fans-fans. pastinya karena memang ini juga ini gue sedikit bocoran ya jadi mungkin malam ini akan
kaget dengan hal itu, dan malam besok itu bakalan ada kejutan lagi. Ada kejutan lagi yang kalian gak akan sangka-sangka gitu. Itu kalian harus benar-benar nantikan, karena memang ini akan menjadi puncaknya bagaimana konflik ini terpecah sebenarnya, terus nanti akan menjadi konflik baru lagi akhirnya gitu. Itu kalian mesti benar-benar nontonin terus sih. Ikutin terus Ya, ya. Sampai ketinggalan ya. karena memang ini bakalan ada puncak yang wah gila sih gitu. Oke. Tetap saksikan yang pernah ketinggalan. Oke, pokoknya dari aku Dirga, untuk ngingetin kalian terus nggak lupa dan nggak bosen untuk selalu jangan pernah lewatkan dan terus saksikan Cinta Yasmin setiap hari jam 19.45 hanya di RCTI. Oke. Kalau nggak rada lancar nggak apa-apa ya. Udah lama nggak ini. Panggilnya Bang Ano ya? Ya Noki boleh. Bang Ano Ki, Ya. ini berita yang lagi viral nih, selebgram yang diselingkuhi oleh suaminya, Hmm. terus selingkuhannya dibawa ke rumah, ketemu sama anaknya. Pendapat kamu gimana? Ya menurut gua pribadi sangat apa ya, disayangkan ya, mereka yang gua tahu pernikahannya kan udah 16 tahun. Terus harusnya sebagai kepala rumah tangga itu harus ngasih contoh lah, apalagi ini kan kejadiannya sampai ketahuan sampai sama anaknya. Menurut gue itu sangat nggak apa ya, nggak apa sih? Mencerminkan sikap ayah yang Iya, tidak mencerminkan sikap bapak yang baik gitu, kepala keluarga, tapi kok malah tingkahnya seperti itu. Apalagi posisinya istrinya lagi umroh, jadi eh, sangat disayangkan banget ya dia sampai bawa apa sih, bawa selingkuhannya ke rumah, terus mungkin chatting-chatting itu sampai ketahuan nama anaknya, itu sangat disayangkan banget. Jadi kan untuk perkembangan anak itu jadi kurang bagus menurut gua gitu. Terus satu sisi untuk hubungan suami istri juga jadi nggak bagus, apalagi yang gua tahu si istrinya kan gugat cerai kan. Jadi menurut gua untuk orang-orang yang udah berkeluarga ya kok bisa udahlah nggak usah bandel-bandel gitu. Maksudnya bandel cukup kalau misalnya sebelum nikah. Kalau menurut gua sih gitu. Apalagi ya? sampai anaknya dibawa ke psikolog itu lebih prihatin nggak sih? Nah itu makanya dari situ kan sikap sikap-sikap yang dilakukan orang tua itu jadinya berdampak ke anaknya gitu. Makanya anaknya yang masih umur belasan tahun itu jadi ngerasa kok bapak gua kayak gini ya, kok kok hubungan suami istri eh, kok jadi kayak gini nih. Makanya mungkin kena ke mentalnya dia, akhirnya dia harus ke psikolog apa segala macam. Itu kan berarti mengganggu mental anak gitu. Makanya kalau bisa memang menurut gua, saran dari gua, sebelum kita melakukan apa, apalagi udah berkeluarga, kalau bisa ya dipikirin dulu lah. Ini ntar dampaknya ke anak gimana, atau mungkin dampak ke keluarga besar kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi harus lebih dipikirkan baik-baik lah kalau misalnya mau bertindak hal-hal negatif gitu. Ya kalau bisa sih memang nggak melakukan hal negatif ya gitu. Sedikit Bang, pesan buat si suami dan pesan buat istrinya. Pesan buat suami ya, menurut gua mudah-mudahan suaminya dengan kejadian mau digugat cerai itu, untuk kedepannya si suami bisa sadar lah, tidak melakukan hal tersebut, atau mungkin punya pasangan baru atau apa, tidak tidak melakukan hal tersebut lagi. Untuk untuk istri harus lebih apa ya, lebih hati-hati dalam mempercayakan hubungan, menurut gua gitu. Jadi kayak jangan sampai si istri udah percaya sepenuhnya sama suami, ternyata suaminya main serong di belakang gitu. Itu sih. Oke.